Halo sahabat perempuan dan anak. Selamat datang di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak. Kembali podcast Sapa hadir, kali ini bersama kami ada Malika Lutfi di edisi spesial Ramadan. Podcast Sapa adalah tempat di mana kita ngobrol santai yang akan membahas beberapa topik-topik menarik perihal perempuan dan anak, mulai dari edukasi, isu-isu terkini, hingga bincang-bincang hangat bersama tokoh-tokoh inspiratif. Oke, kali ini sedikit berbeda ya podcastnya. Karena pertama suasana Ramadan dan yang kedua kami berdua akan menjadi co-host dalam podcast kali ini. Nah, jadi kenapa menarik? Karena aku sendiri merupakan anak yang berasal dari Forum Anak Nasional dan juga inisiator dari Digital Youth Council, suatu aliansi 10 organisasi anak dan orang muda yang dibentuk pada 17 Juli 2024 lalu, yang beranggotakan kelompok anak inisiator DYC, Children Youth Advisory Network atau CYN, EKPAT Indonesia, Yayasan Sejiwa, Forum Remaja Palmerah Indonesia Jakarta Timur atau Forpis, Forum Anak Daerah DKI Jakarta, Digital Safety Palu, Hedi Pro Medan, ICT Watch, dan juga Indonesia Joining Forces. Nah, ke-10 kelompok ini berfokus pada perlindungan anak dan orang muda di dunia digital. Nah, salah satunya dengan aktivitas kami sebagai konsultan anak pembatasan media digital atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Dan yang terbaru ada juga konsultasi anak seputar AI. Dan aku Lutfi dari Indonesia Joining Forces, suatu aliansi organisasi anak internasional dari 6 lembaga NGO. Yang pertama, Child Fund International Indonesia, Save the Children Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Plan Indonesia, Terre de Homes yang diwakili Pusat Kajian Perlindungan Anak PKPA Medan, dan yang terakhir SOS Children Village Indonesia. Ke-6 lembaga ini yang berfokus penghentian kekerasan pada anak nikah. Oke, di episode kali ini juga masih lanjutan dari episode sebelumnya loh Lutfi. Apa tuh kak? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai seputar perlindungan anak di ruang digital. Dan menariknya, bulan ini masih rangkaian bulan Safer Internet Day. Jadi rasanya pas banget ya kalau kita ngobrolin soal gimana nih anak dan orang muda berselancar di ruang AI dengan tema yang relate banget nih. Nah, temanya itu adalah dilema AI antara manfaat dan resiko bagi anak. Wow, menarik banget ya kak. Dan serunya pada episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang hebat, yaitu praktisi AI yang melalui program AI Ready ASEAN, yaitu Kak Aidil Wicaksono. Halo Kak Aidil, bagaimana kabar Kak? Halo teman-teman. Halo, Kak. Alhamdulillah kabar baik. Semoga sehat-sehat juga semuanya ya. Amin. Terima kasih Kak. Nah, Mas Aidil, Yes. biar sahabat perempuan dan anak di Indonesia juga tahu apa yang sedang dikerjakan Mas Aidil dalam program AI Ready ASEAN itu, boleh nggak sih jelasin dikit? Baik. Terima kasih banyak sebelumnya sudah diundang di podcast Sapa ya, sahabat perempuan dan anak. Salam kenal, saya Aidil Wicaksono. Saat ini aktif sebagai salah satu dari lokal implementing partner dari program AI Ready ASEAN. Kami di sini membawa bendera, namanya adalah Kaizen Collaborative Impact. Tugas kami sebetulnya adalah untuk melakukan agenda-agenda literasi, khususnya terkait AI di timur Indonesia. Jadi kerjaan sehari-harinya memang melakukan edukasi terkait literasi ke teman-teman yang ada di Papua, NTT, Maluku, Sulawesi, dan sebagainya. Dengan harapan tetap bisa menumbuhkan tidak hanya kebermanfaatan, tapi mengetahui etika dan juga tanggung jawab yang bisa diemban oleh peran muda gitu ya, khususnya perempuan dan juga orang tua. Jadi aktivitas ini by the way nggak hanya di Indonesia, berjalan di 10 negara karena konteksnya secara ASEAN gitu ya. Jadi teman-teman di negara yang lain juga melakukan program yang sama. Karena harapannya kebaruan-kebaruan teknologi ini tidak hanya sekedar menjadi saksi hidup dari hal-hal terbaru, tapi masyarakat ASEAN khususnya dalam hal ini di Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai perubahan-perubahan baru yang terjadi. Wow, menarik banget ya kak. Aku dengernya sampai kayak ngebayangnya tuh keren banget kak. Benar-benar. Kayak kerjaan Mas Aidil nih ketemu anak muda dan anak di Indonesia bahkan internasional ya kak ya. Dan mungkin aku dan anak-anak Indonesia lainnya ingin bertanya nih kak, sebenarnya bener nggak sih kak kalau AI itu tahu segalanya dan memenuhi semua keinginan tahunan mereka? Nah, ini yang jadi concern kami juga. Karena kami keliling ke ratusan sekolah
lalu puluhan perguruan tinggi dengan menemukan miskonsepsi bahwa AI tahu segalanya. Padahal enggak sama sekali. Padahal ada hal-hal yang ternyata perlu untuk dilirik lebih lanjut lagi. Banyak pengguna-pengguna muda menggunakan AI untuk mencari jawaban. Apakah salah? Saya hanya bisa bilang belum tepat. Karena AI bukan tempat untuk mencari jawaban, terutama mencari kebenaran. Nanti kalau punya waktu luang, termasuk sahabat perempuan dan anak buka handphonenya, coba deh gunakan AI generatif yang sering banget digunakan, entah itu yang Gemini, entah itu yang ChatGPT misalnya. Coba deh iseng tanyain atau minta gambar 10 negara ASEAN. Ada yang berhasil, lebih banyak yang enggak. Jadi ada peta yang bisa jadi itu gambarnya nggak sesuai dengan seharusnya. Bayangin deh, kalau ternyata adik-adik kita, anak-anak gitu ya, mendapatkan sesuatu langsung dari AI tanpa di cross check ulang atau tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Dia akan nelan mentah-mentah tuh informasi-informasi yang bahkan belum 100% akurat. Oleh karena itu, hal pertama sebetulnya yang perlu untuk dibangun adalah kemawasan diri atau bahkan perhatian terhadap hasil yang diberikan oleh AI-nya. Jadi apakah tadi pertanyaannya AI itu sepinter itu? Aku bisa bilang enggak. Karena yang harus pinter duluan adalah penggunanya. Jadi pengguna mudanya harus tahu dulu maunya apa, tahu dulu. Contoh, tadi kan kita asumsinya peta yang dibuat salah. Benar. Kenapa Lutfi tahu itu salah? Kenapa Malika tahu itu salah? Karena kalian udah tahu yang benar seperti apa. Gitu. Jadi yang pertama perlu diisi adalah experience atau bahkan pemahaman dari kita, hasil yang bagus, hasil yang benar itu seperti apa sih? Jadi AI hanya membantu memberikan referensi, bukan menjadi jawaban absolut yang diterima hingga akhirnya mentah-mentah kita asal copy paste dan menyatakan itu sebuah kebenaran. Gitu sih Malika. Menarik banget ya Bener informasi banget, dan pengalamannya. Nah, sama nih sama keresahan dan kekhawatiran yang dirasakan anak-anak Indonesia soal AI. Kebetulan Mas Aidil, kami berdua baru aja ikut dalam konsultasi bersama DYC tentang Ya. AI nih. Nah, banyak teman-teman yang kemarin ikut konsultasi juga udah sadar nih kalau ternyata penyalahgunaan data anak nih sering terjadi di era AI. Nah, mungkin Mas Aidil bisa ceritain juga ya temuan kunci atau apa sih yang Mas Aidil temukan di lapangan? Kondisi yang terjadi saat ini, aku mau tanya dulu deh, kalian tahu Doraemon nggak? Tahu banget, Kak. tahu. Oke. Ada satu alat di manga atau animenya Doraemon yang saya tuh pengen banget ketemu sampai sekarang. Namanya mesin waktu. Ada di meja belajarnya Nobita kalau teman-teman tahu. Dimana di situ saya bisa ke masa lalu atau ke masa depan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diubah menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Kenapa saya teaser dulu hal itu? Karena pada kenyataannya kondisi sekarang itu berbeda dengan kondisi saya dulu. Ya dong, kondisi sekarang ternyata teman-teman sudah lebih native, mungkin sebutannya digital native gitu ya. Benar-benar. Digital native. Bahkan nggak jarang mamah papahnya itu minta tolong ke teman-teman Betul. buat di-downloadin aplikasi atau bahkan di-setting dan lain seterusnya. Yang padahal kalian juga nggak tahu, tapi secara adaptif aja ingin coba dan akhirnya bisa. Nah, apa sih temuan-temuan yang akhirnya terjadi nih? Ya, hal-hal atau bahkan kasus-kasus yang notabene perlu untuk kita antisipasi. Yang pertama itu soal deepfake, kawan-kawan. Tahu nggak sih FYP yang ada di sosial media yang bayi joget-joget? Tahu. Itu sangat menghibur, happy banget gitu ya, happy banget. Tapi mohon juga untuk diperhatikan, kalau ternyata tanpa kesadaran kita bagikan, gini, saya hanya ingin punya statement, apa yang teman-teman semua bagikan di ruang digital, di sosial media, itu sudah menjadi jejak digital footprint yang kayaknya akan sulit hilang. Apalagi kalau sudah di screenshot, disimpan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya di sini kan berarti kita nggak boleh posting sembarangan. Boleh,
tentu dengan batasan-batasan atau bahkan pemahaman yang disepakati oleh teman-teman. Kalau ternyata sudah diposting, oke, berarti ini milik publik. Berarti apa ya yang diposting? Karena dari temuan-temuannya kita ada banyak kegelisahan, terutama dari generasi-generasi muda tentang kejahatan-kejahatan ruang digital yang tanpa mereka sadari itu tuh sudah terjadi. Contoh, kalau dulu tuh sering banget ada SMS, mama minta pulsa. Tapi itu dulu banget, itu zamannya saya. Oke. Di zamannya teman-teman pasti ada beberapa WhatsApp dari nomor yang nggak teman-teman semua kenal. Benar. Untuk nawarin sesuatu. Terus tiba-tiba dia tahu namanya Malika, namanya Lutfi. Itu dapatnya dari mana ya? Gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu diantisipasi, tapi dimulai dari peduli terhadap apa yang kita bagikan. Peduli dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Peduli dengan kondisi-kondisi yang betul-betul bisa, ya harapannya nggak terjadi, tapi PR utama adalah kita mengantisipasi. Mulai dari cara kita berbagi, mulai dari cara kita juga mengkurasi informasi-informasi yang ada. Karena seperti yang kita tahu, semuanya sudah going digital sekarang. Bahkan satu orang udah 2 atau bahkan 3 Benar. gadgetnya, punya akun-akun yang berbeda juga, gitu ya. Mohon untuk diantisipasi, mohon untuk lebih peduli terhadap apa yang dibagikan. Hingga yang tidak kita inginkan itu nggak terjadi sama sekali. Kayak contoh kasus, ada banyak grup-grup Facebook yang ternyata mempertontonkan foto-foto anak kecil. Ada juga ternyata situasi-situasi game, misalnya game yang tanpa kita sadari aplikasi itu ternyata meminta collecting data dari si anak, atau bahkan kan biasa pakai gawai orang tua. Betul. Pakai gawai dari kakak misalnya, datanya diambil untuk bisa menjadi target dari iklan, contohnya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita lihat kepeduliannya. Itu sih. Oke, berarti teman-teman kalau mau upload itu 3S. Saring sebelum sharing ya, Yes, Kak ya. betul. Oke, kita sudah bahas berbagai manfaat dari suku AI juga nih Kak, karena Ya. makin hari makin kesini Ya. AI penggunanya makin masif ya Kak ya. Betul. Bahkan anak SD pun sudah bisa memanfaatkannya tanpa kita melihat tuh masih butuh pendampingan dalam mengaksesnya nih Kak. Ya. Oke, jadi menurut Mas Aidil sendiri, Ya. bagaimana peran dukungan yang diharapkan oleh pemerintah, platform digital, masyarakat, komunitas, dan bahkan orang tua melakukan pengawasan penggunaan AI itu sendiri bagi anak, Kak? Tesis saya kebetulan tentang perbedaan generasi. Di perbedaan generasi ini ternyata ditemukan isu yang berulang, di mana ada nih era-eranya saya dinyatakan kayaknya dia yang lebih aktif menggunakan digital. Kayaknya dia ternyata susah untuk mendengar narasi-narasi dari yang lebih dewasa dan lain seterusnya. Sekarang shifting tuh dari generasi saya ke generasi teman-teman. Dianggapnya sama demikian. Nah, conclusion dari apa yang coba untuk saya bangun di tesis itu adalah ternyata perlu ada ruang apresiasi yang dibangun. Ini mulai dari konteks pemerintah, mulai dari komunitas, lembaga-lembaga terkait, bahkan yang paling utama sebetulnya adalah dari rumah. Ruang apresiasi seperti apa sih? Apa yang memang perlu untuk dimunculkan sih? Contoh, saya biasa menarik sesuatu atau bahkan menjelaskan sesuatu, saya kasih tahu tujuannya dulu nih. Ada banyak anak yang kayaknya kesulitan untuk punya rasa percaya diri seperti Malika atau Lutfi. Benar. Ada banyak teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, gimana sih caranya jadi Malika? Gimana sih caranya jadi Lutfi? Kok kalian bisa sih jadi host di podcastnya Sapa? Contoh kan kayak gitu. Oke, levelnya kita ngomongin percaya diri misalnya. Dari percaya diri ternyata nggak akan bisa ditumbuhkan jika teman-teman sekalian itu nggak berani buat tahu potensi.
Iya dong. Benar. Karena kenal sama potensinya, tahu bahwa apa yang disampaikan bertutur kata dengan jelas, terstruktur, bisa menggunakan smiling voice dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman lebih percaya diri. Ujungnya kan ke sana. Tapi ternyata nggak semua orang juga tahu potensi. Nggak semua orang juga ternyata bisa kenal dengan potensinya. Gimana caranya orang kenal potensi? Itu perlu dimulai dari kesempatan eksplorasi. Mencoba A, mencoba B, mencoba C, mencoba D, dan lain sebagainya. Meskipun ini pertama kali diundang di podcast Sapa, tapi saya pribadi yakin teman-teman udah nyobain beberapa hal di sekolah. Betul. Entah itu di kelas, yang tadinya gagap, gugup, ragu, ternyata lebih berani karena punya pengalaman-pengalaman yang disusun. Betul. Iya dong? Heeh. Kalau emang diobrolin pasti punya pengalaman gak enak berbicara depan umum. Pasti ada. Pasti. Tapi itu bikin teman-teman belajar. And that's eksplorasi. Oke. Tapi orang juga kadang nggak berani eksplorasi. Karena apa? Tadi nggak punya ruang apresiasi. Harapannya dari podcast Sapa ini, kita bisa sama-sama menumbuhkan atau membangun ruang apresiasi. Ini nggak beneran ruang secara harfiah. Tapi ruang ini adalah ruang-ruang untuk bisa memberikan support. Ruang-ruang untuk tidak menghakimi, menggurui, atau betul-betul menyalahkan kondisi atau bahkan nyalahin generasi. Ini mah AI udah anak-anak muda aja, saya nggak mau belajar. Itu yang sering saya temui ngomong-ngomong di Timur. Karena merasa bahwa ya udah ini eranya Lutfi, eranya Malika, kayaknya kami nggak mau ikut belajar deh. Mulai dari orang tua, mulai dari yang pemerintah, mulai dari yang lembaga dan seterusnya. Ternyata perubahan ini harus disongsong dan juga disambut bersama oleh setiap generasi. Jadi peran ini banyak banget multi stakeholdersnya. Contoh, tadi kan katanya dimulai dari rumah. Dari rumah gimana mulainya sih, Kak? Tadi kan anak-anak udah pakai AI tadi kata Lutfi. Anaknya buka tablet, mami, papi, ayah, ibunya nggak buka tablet juga. Jadi lebih baik pakai satu tablet yang sama. Disaksikan sama-sama, bangun interaksinya di sana, coba untuk di-challenge apa sih yang dipahami dari AI itu, karena yang utama ternyata ada pendampingan. Kita nggak bisa hanya sekedar menyerahkan, udah ya, ini udah diajarin kan, udah bisa kan, ya udah ya, kita lepas gitu aja, ternyata nggak bisa. Jadi ruang apresiasi ini memang secara sustain harus berjalan. Secara sustain harus punya kesadaran bahwa ini udah eranya Malika, eranya Lutfi. Saya nggak akan mungkin kayaknya bisa memberikan ini hal yang lucu sih. Saya kayaknya sulit banget untuk memberikan teman-teman sekalian pecutan menggunakan penggaris kayu. Efeknya bisa berbeda. Kalau saya dulu termotivasi. Saya nggak mau kena lagi nih. Kalau teman-teman biasanya akan mundur. Saya ini lingkungan nggak nyaman, saya nggak mau ada di situ. Benar. Sepakat. Jadi gimana caranya saya pribadi pun mencoba untuk membangun ruang itu di generasi-generasi yang berbeda. Cara ngobrol saya, cara komunikasi saya ke Lutfi dan Malika berbeda pastinya ke cara ngobrol saya ke mamah dan papanya Lutfi atau Malika. Kebayang maksudnya ya? Jadi penyesuaian untuk bisa berkomunikasi hingga akhirnya berhasil membangun ruang apresiasi ini, upayanya adalah mewujudkan sosok-sosok atau orang-orang yang lebih percaya diri. Bukan lagi takut tergantikan oleh teknologi, tapi mereka tahu bahwa teknologi atau AI yang dari tadi kita omongin, it just tools. Itu cuma alat. Karena hakikat utamanya, kita sebagai manusia, kitalah pengendalinya. Kitalah ternyata sosok-sosok yang ada di balik penggunaan teknologi yang baik itu. Itu kurang lebih. Oke, luar biasa banget ya Kak Malika ya. Banget sih. Wow. Daging banget ya Lutfi. Benar daging banget. Nah, jadi kalau bisa aku simpulin dari penjelasan Mas Aidil barusan, memang kita sebagai pengguna yang harus lebih bijak ya Mas Aidil ya. Betul. Dan juga di era modern kayak gini yang apa-apa serba AI aja nih, AI aja. Kita emang harus lebih aware sama gimana cara kita manfaatin si AI-nya ini. Karena nyatanya AI itu nggak membahayakan loh sahabat perempuan dan anak, tapi AI itu bisa kita berdayakan sebagai tools yang bisa memudahkan hidup kita ke depannya. Nah, mungkin ini bakalan jadi closing statement ya, Mas. Dari awal mulai, Mas Aidil kan mention terus nih, kalau misalkan anak dan perempuan zaman sekarang atau yang lebih
lebih dikenal sebagai Gen Z, sudah bisa dibilang sebagai digital native ya, dalam penggunaan teknologi. Salah satunya mengoperasikan AI tadi. Nah, sebagai seorang praktisi, bisa nggak sih Mas sharing-sharing sedikit ke kita tentang apa sih yang seharusnya anak muda sekarang tuh punya at least top 3 skillnya lah untuk bisa meminimalisir resiko dan merasakan dampak positif dari AI secara maksimal. Oke. Pertama, saya coba untuk sedikit menjelaskan bahwa AI mendapatkan jawaban tergantung dari sumber apa yang dia punya. Itu dulu. AI memberikan jawaban tergantung dari sumber apa yang dia punya. Jadi, AI akan menjawab sesuatu tergantung dari apa sih yang coba untuk kita input. Jadi ada input, proses, output. Betul. Oke, gitu ya. Iya. Ada input, proses, output. Biasanya kita tuh ngelewatin bagian inputnya. Kita pengen langsung minta dia, ya udah sesuatu deh. Padahal hasilnya akan berbeda jika Malika atau Lutfi input contoh dokumen-dokumen terkait mata pelajarannya. Misalnya, rangkuman-rangkuman yang sudah dipelajari di sekolah contohnya. Lalu minta buatkan soal-soal dari rangkuman tersebut. Outputnya adalah soal-soal yang kita inginkan. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Gitu ya. Jadi gimana caranya AI itu bekerja? Mereka mempelajari data, mereka mempelajari pola. Kenapa saya jelaskan ini dulu? Gitu kan? Kenapa saya coba untuk berikan sedikit penjelasan ini? Karena hal utama yang diperlukan dari skill set itu tadi awalnya adalah bagaimana pemenuhan input ini dimiliki oleh setiap orang. Tadi kemawasan diri untuk tahu, oh kayaknya saya perlu masukin ini deh. Oh kayaknya saya perlu A, perlu B, perlu C. Ada 3 skill set. Ini dirilis oleh McKinsey. Ini skill set yang memang sebenarnya dibutuhkan di tahun 2030. Nanti silahkan di googling aja, sahabat perempuan dan anak. Yang pertama, itu berbicara terkait cognitive skills. Kemampuan-kemampuan kognitif. Contohnya tuh kayak apa? Kemampuan kognitif ini turunannya ada lagi. Berbicara critical thinking. Communication skills. Critical thinking itu kayak apa? Critical thinking ini nggak asal percaya terhadap informasi yang teman-teman semua terima. Coba untuk dikurasi dan cari informasi pembanding. Hingga akhirnya kita bisa punya keputusan-keputusan yang memang lebih bijak. Communication skills-nya itu kayak apa? Contoh. Kita nggak nutup diri, teman-teman bisa aja bikin presentasi menggunakan AI. Of course. Betul. Dokumennya bisa dibantu oleh AI. Tapi saat itu dipresentasikan, disitulah kemampuan kognitif skills-nya ditunjukkan. Kebayang kan? Kebayang. Filenya sih ada, muncul. Tapi yang bisa nyampein itu dengan baik atau tidak, itu kan tergantung Malika dan juga Lutfi. Betul, betul. Ya nggak sih? Betul, betul. Karena baiknya, yang akhirnya terjadi adalah, meskipun tadi PPT-nya atau slide-nya nggak ada atau nggak dibikin oleh AI, teman-teman tetap bisa menjelaskan. So, itu hanya alat bantu. Kebayang ya? Oke. Cognitive skills. Jadi yang memang perlu untuk dipancing adalah hal-hal itu tadi. Yang kedua, interpersonal skills. Apa sih ini interpersonal skills? Teman-teman, mungkin kita punya gap karena pandemi. Itu membuat empatinya turun. Kesulitan kita untuk bisa berrelasi. Nah, interpersonal skills di sini sebetulnya untuk bisa menjembatani kerjasama, teamwork, bagaimana teman-teman sadar, kayak tadi tuh, antar generasi berbeda, saya harus punya pendekatan yang berbeda, atau menyesuaikan, gitu kan, menyesuaikan. Saya nggak bisa, saya maunya sama Lutfi aja, nggak mau sama Malika, nggak bisa. Di kondisi-kondisi tertentu, saya juga harus bisa bekerja sama dengan Malika. Kebayang ya, di kondisi-kondisi yang mungkin sulit bagi Lutfi juga harus menjawab itu dengan kebisaan. Kebayang ya. Ketiga, ada self leadership. Kemampuan untuk bisa memimpin diri sendiri. Maksudnya, kayak apa tuh? Kita jadi bos buat diri kita sendiri? Yes, it is. Teman-teman perlu mawas atau bahkan peduli terhadap bagaimana cara kita ngambil keputusan. Efek dominonya, kalau saya ambil keputusan ini, yang rugi siapa nanti ya? Ada yang sakit hati nggak ya? Ada yang ternyata disalahkan nggak ya dari keputusan kita? Gitu. Jadi, punya pemikiran-pemikiran jangka panjang
akhirnya benar-benar bisa membantu teman-teman menjadi sosok leader. Ini nggak harus jadi pimpinan banyak orang, tapi punya tanggung jawab ke diri sendiri. Punya tanggung jawab ke diri sendiri. Tahu keputusan-keputusan yang diambil dampaknya itu besar sekali ke diri sendiri atau bahkan ke orang lain. Dalam laporan yang bikin tadi, sebenarnya ada satu lagi namanya digitalisasi, which is ini digital skills, kecakapan-kecakapan digital yang maksudnya nggak hanya bertahan dengan satu AI aja, atau nggak hanya bertahan dengan gini. Kalau punya handphone baru, kita kan punya kayak kewajiban aplikasi apa yang perlu ada di handphone baru? WhatsApp, Instagram, Ada lagi? TikTok, Ada lagi? Twitter. Oke. Contoh. Dan kita sering ngelakuin itu kan. Betul. Kita sering, oh ya udah, kita pindahin aplikasinya. Nah, digitalisasi ini dalam McKinsey itu dimaksudkan untuk kita terbuka dengan berbagai macam varian-varian platform yang baru. Yang bahkan teman kita belum pernah pakai. Yang bahkan teman kita belum punya. Gitu. Jadi kita coba untuk berikan keberanian ya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbeda. Jadi tadi mintanya 3, 4 berarti ya, cognitive skills, interpersonal skills, lalu juga ada self leadership dan digital skills. Oke, luar biasa banget ya Kak. Jadi bener-bener itu top 4 skills yang perlu Gen Z punya ya Kak ya. Oke, menurut Kak Malika gimana Kak? Wah, keren banget sih. Aku langsung kayak aware gitu loh, kayak abis ini aku harus ngapain ya sama Bener AI banget. gitu. Nah, tapi Lutfi, sayangnya karena keterbatasan waktu, episode podcast hari ini harus berhenti di sini. Jadi, sahabat perempuan dan anak, obrolan bersama Mas Aidil mengingatkan kita bahwa keberadaan AI nggak bisa dihindari karena menghadirkan manfaat dan juga terdapat resiko bagi anak. Jadi, udah merupakan tanggung jawab kita nih untuk bisa jadi pengguna yang lebih bijak ke depannya. Terima kasih Kak Aidil sudah menemani pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat perempuan dan anak sudah setia menonton. Saya Lutfi, Aku Malika dan pamit undur diri. Sampai jumpa.